Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi dibuka oleh Pak Ooi perang pemikiran. Nah, ini beratnya di sini nih. Ini kalau tak ada lucu harap maklum aja lah. Karena memang tak bisa dilucu-lucukan. Agak serius sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mulai dengan 3 ayat pertama. Satu ayat pertama dalam surat Al-Baqarah, ayat yang paling utama. Apa itu ayat pertama? Dzalikal kitabu, didahului dengan alif lam. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dikurung dulu kalimat itu. Oke, dikurung kalimatnya raiba fihi, la raiba fihi. Diartikan oleh para ulama artinya dalam arti terjemahan boleh atau tafsir pun boleh. Satu, dalam arti terjemah Kementerian Agama tidak ada keraguan. Oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya, Maraghi dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, makna raiba itu yakinun alal Quran, meyakini mutlak kebenaran Al-Quran. Satu. Yang kedua, kita sepakati dulu, Al-Quran ini ayatnya, isi dalam Al-Quran ini fakta atau fiksi? Oh, selesai urusan kita, tak perlu kita bahas. Ayo selesai Pak. Fiksi atau fakta? Fakta ya, sepakat ya Bapak Ibu, sepakat fakta. Ini belum dimulai saja sudah sepakat fakta. Ayat yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada pernyataan yang sangat-sangat sederhana. Dalam surat An-Najm itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara tidak mungkin pakai nafsu, tapi mesti apa yang disampaikan wahyu. Sepakat? Baik, sudah 2 kita sepakat. Al-Quran ayatnya kita sepakati, hadis Nabi kita sepakati, maaf, Nabi sebagai pembawa wahyu kita sepakati. Jadi Bapak Ibu, berkenaan ayat, berkenaan hadis Nabi, tentang semua gerak sholat di dalam hadis Nabi, mayoritas hadisnya bersifat ahad bukan mutawatir. Artinya kalau sifatnya ahad itu masih mungkin ada cara pandang yang lain tentang perbedaan gerak sholat. Sepakat ya? Itu yang disebut dengan ahad. Kalau dia mutawatir disepakati oleh semuanya. Artinya tidak ada yang menentang. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga langsung pada kalimat tentang Isra'nya. Dibuka dengan kalimat subhanalladzi asra. Tidak ada kalimat sara, tapi kalimatnya asra. Didahului dengan kalimat subhana. Baik. Tambahan ayat yang terakhir, atau kita lebih tepatnya menggunakan kalimat saja. Di dalam surat Isra ini, Al-Isra ini, ada satu ayat, ada satu kalimat yang tidak diulang dalam bentuk manapun. Dan tidak ada dalam kalimat lain. Tidak ada dalam surat manapun. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Tidak diulang. Tidak ada. Maka kalimat Masjidil Aqsa menjadi salah satu sasaran yang paling empuk oleh kaum-kaum orientalis untuk menyasar Islam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kita kuliti sedikit. Isra Mi'raj itu dalam sejarah kita setiap tahun bahas itu. Saya cuma nguraikan sedikit saja. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi punya masa, punya keadaan, punya tahun yang disebut dengan kesedihan. Wafat istri tercinta dan paman tersayang. Dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang sangat sedih, Nabi jalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Siapa namanya Bapak Ibu? Zaid bin Harithah. Kemana berangkatnya? Taif. Apa harapan pertama Nabi ke Taif itu? 2. Masuk Islamnya orang-orang Taif atau mempersaudarakan, dipersaudarakan. Cuma itu harapannya. Oh, tak mau masuk Islam mungkin tak ada masalah. Yang penting kami bersaudara. Harapannya itu. Bisa bahagia melihat orang-orang yang bisa dipersaudarakan dan bersaudara. Di sini poin pentingnya sudah kita bisa dapatkan sebenarnya.
Artinya ukhuwah tingkatnya tertinggi daripada harapan. Jadi ukhuwah itu tingkatnya tertinggi daripada harapan seseorang muslim sebenarnya. Makanya kalau kalimat Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah. Coba kalian orang-orang beriman bersaudaralah dengan tali Allah dari agama dengan agama Allah. Itu sejalan dengan Nabi. Dalam hadisnya kata Nabi, bersaudaralah, bersahabatlah dengan sesama satu agama. Itu ada alasannya, ada. Karena kalau beda agama susah untuk menyatukannya. Nah, ini tidak ada kaitannya intoleran. Tidak ada kaitannya. Mau dibilang intoleran terserah, tapi tidak ada kaitannya. Kembali pada poin tadi. Di dalam persoalan Isra Mi'raj ini, dalam perjalanan Nabi tadi dilempar pakai batu dalam kondisi yang sangat tersiksa. Yang lebih tersiksa Zaid bin Harisah. Badannya berdarah di belakang karena menjadi tameng baginda Nabi. Singkat cerita Nabi bilang kepada Zaid bin Harisah, yuk kita mundur. Bersandarlah Nabi di satu pohon kurma. Pohon itu milik seorang pemuda bernama Rabi'ah. Apa kata Nabi kepada Zaid bin Harisah? Yuk kita mundur. Bersandarlah mereka di situ sambil istirahat. Datang malakul jabal, malaikat gunung mengatakan untuk meratakan Taif. Nabi bilang la fa innahum qaumun la ya'lamun. Enggak usah, mereka itu kelompok yang belum tahu agama. Intinya kata Nabi, entar akan datang orang-orang yang lahir dari situ orang-orang soleh. Bahasa sederhananya begitu. Kemudian Nabi berdoa. Doa ini itu sangat masyhur. Di aras itu doa ini sangat masyhur sampai menggetarkan aras yang menyebabkan Nabi diperjalankan. Singkatnya beberapa poin atau bait daripada doa tadi. Kata Nabi, ya ilahi ilaika ashku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Ya Tuhanku, aku mengadu akan kelemahan diriku dan ketidakmampuanku terhadap manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Rabbul Mustad'afin, wahai Tuhan yang maha memiliki orang-orang yang lemah. Atau Tuhan yang bersama orang-orang yang lemah. Ya Rabbi, Tuhanku. Apa kata Nabi? Sekalipun engkau membebaniku tentang persoalan yang memang berat bagiku, tapi engkau ridho, aku siap. Ini Nabi Muhammad, beda dengan kita. Nabi Muhammad beda dengan kita. Lagi-lagi kita sepakati bahwa Nabi Muhammad ini maksum, punya satu. Tapi satu sisi Nabi Muhammad manusia, yang harus dipahami. Satu sisi Nabi Muhammad manusia. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam doa tadi, engkau arahkan aku kemana? Ila ba'idin yahjimuni. Ke tempat yang jauh mereka kemudian menyakitiku. Am ila aduwid malaktahu. Atau kepada musuh yang mereka bisa menghabisiku, memilikiku, menyakitiku, menganiayaku. Sejauh engkau tidak marah dan murka, fala ubali. Engkau tidak murka, engkau tidak marah, aku tak fikir. Itu Nabi. Kemudian kalimat ini ditutup, doa ini ditutup kata Nabi, la haula wala quwwata illa bik. Sebenarnya ada beberapa doa lagi tapi singkat aja Pak karena waktu kita terbatas. Kata Nabi, la haula wala quwwata illa bik. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan. Ini aras goyang Pak. Gemetar, aras bergetar, Nabi diperjalankan oleh Allah. Dimulai dengan kalimat subhana. Kenapa saya mulai dengan kalimat itu duluan? Kalimat pertama, la raiba fi. Kalimat kedua, tentang baginda Nabi yang berbicara pasti wahyu. Kalimat ketiga, subhana. Ini kaitannya dengan iman. Kaitannya dengan akidah. Bapak Ibu harus punya akidah dulu. Punya iman dulu. Sebelum membahas persoalan yang mohon maaf, yang tidak bisa diterima oleh akal. Logikanya, kita disuruh oleh Allah, hei manusia, orang beriman, pahami aku, lihat aku, yakini aku, imani aku. Baru kalian berpikir. Kalimat afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Itu kalimat itu baru muncul setelah Dzalikal kitabu la raiba fihi, dalam urutan. Artinya kita dituntut untuk tidak ragu dengan Al-Quran. Sekarang kita lihat. Ada syubhat dalam Al-Quran. Ada.
dimulai pada masa fitnahnya Utsman ibn Affan. Apa fitnahnya terhadap Utsman ibn Affan? Banyak ayat Al-Quran dihapus oleh Utsman ibn Affan. Fitnah pertama. Terlepas daripada yang lain fitnahnya, tapi kita kembalikan dulu kepada Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan mengumpulkan semua mushaf-mushaf, baik dari kabilah-kabilah yang berbeda, disatukan. Sehingga oleh Utsman ibn Affan diambil bahasa terkuat yang disebut dengan Quraisy. Karena ketika itu Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam 7 dialektika. Di antara 7 dialektika ini yang diambil oleh Utsman ibn Affan beserta para tim, termasuk salah satunya adalah Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, adalah bahasa dialektika Quraisy. Pahami sampai di sini Pak ya? Ini awal mula. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah Al-Quran yang kita wajib mengimaninya. Tetapi dalam Al-Quran ada berbagai macam yang disebut dengan i'jaz ataupun mukjizat. Termasuk salah satunya cerita di dalam Al-Quran. Cerita di dalam Al-Quran ada yang sifatnya berlalu, ada yang sifatnya akan datang. Kita cerita tentang kiamat. Sudah terjadi atau belum? Baik, sekarang saya tanya Bapak Ibu, yakin tak dengan kiamat? Baik, tapi masih belum kan? Masih ragu enggak? Ragu yakin masuk surga apa tidak? Ragu semua kan? Baik, kembali kepada poin tadi. Tapi juga berbicara tentang sesuatu yang sudah berlalu. Nabi Adam alaihissalam, Zulkarnain, dan yang telah berlalu semua diceritakan. Pertanyaannya muncul, apakah cerita ini sifatnya fakta atau hanya fiksi? Iya Ibu aman, Ibu pasti bilang fakta itu. Mesti itu, karena kita sepakat di awal tadi. Bisa dipahami ya? Tapi Bapak Ibu bukan itu inti poinnya. Inti poinnya adalah adakah bukti yang menyatakan otentisitas daripada cerita yang terbangun. Di dalam Al-Quran ada bahasa yang disebut dengan kisah. Kisah itu dalam bahasa kita disebut dengan kisah. Kisah yahtamilu at-tasdiq wal kidhab. Kisah bisa saja mengandung 2 arti. Satu bisa bohong, yang kedua bisa benar. Itu tergantung pada pembuktiannya. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikannya dengan prasasti atau arkeologi yang ada pada saat itu. Pertanyaan muncul, adakah prasasti peninggalan Nabi Adam? Ada nggak sepeda? Itu tidak ada cerita itu yang di Jeddah itu. Itu tipu daya itu. Itu replika menunjukkan besarnya Adam. Kita kembalikan Pak, langsung kita kembalikan. Singkat cerita Bapak Ibu, di sini yang diuji cuma satu. Kita tidak bisa menghadirkan bukti. Disinilah bagi orang orientalis untuk menjatuhkan Islam. Bisa dipahami ya? Sehingga mereka bilang ada beberapa subhat terhadap Al-Quran. Subhat pertama, Quran itu adalah buatan Muhammad. Quran itu adalah buatan Muhammad. Yang kedua, Quran itu adalah kitab yang tidak benar. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah kitab porno, kitab perang, dan kitab-kitab yang lain. Sekarang kita kerucutin, kita kesampingkan yang ini. Kita ambil pada poin cerita. Di dalam cerita di dalam Al-Quran ada satu cerita. Yang cerita ini oleh sebagian orang mengatakan dongeng legenda pada masanya. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Sekarang kita lihat Pak. Ada 2 hal. Ada 2 yang harus kita pahami. Yang satu Isra Mi'raj. 2 kita bagi Pak. Satu kafir. Yang kedua muslim. Oke? Yang pertama apa Pak? Kafir. Yang kedua muslim. Sekarang saya tanya, kalau kita berbicara kafir, apa urusan kita dengan mereka? Apa urusan kita dengan mereka? Tidak ada, kita tidak punya urusan dengan mereka. Yang kedua muslim, apa urusan kita dengan mereka? Satu urusan kita, sama-sama satu Tuhan. Sama-sama satu kitab, sama-sama satu pemahaman. Baik, kita kembalikan Pak. Apa syubhat dalam cerita Isra dan Mi'raj? Satu,
bahwa Isra dan Mi'raj ini tidak pernah ada yang disebut oleh mereka sebagai dongeng legenda. Pertanyaannya adalah, apa alasan mereka mengatakan ini dongeng? Alasannya satu saja. Tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak bisa dibuktikan dengan peninggalan atau yang menyaksikan. Pertanyaannya, kapan Nabi melakukan Isra dan Mi'raj? Malam hari, sama siapa? Tidak ada yang melihat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak ada yang melihat. Sekarang saya tanya, kalau kejadian itu sekarang, ini Bapak Ibu berusaha jadi manusia normal dulu ya. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tapi manusia normal sekarang terjadi. Kira-kira kita percaya nggak? Percaya kata Pak Daniel, berarti sudah iman duluan dia. Inilah contoh-contoh sikap Abu Bakar yang ada pada masa modern. Itu penting juga. Tapi Bapak Ibu, saya sangat yakin sekali. Kenapa saya yakin? Karena bakal banyak yang menolak kebenaran Isra dan Mi'raj. Tidak ada prasastinya, tidak ada peninggalannya. Tidak ada yang menyaksikannya, dilakukan di malam hari. Sampai hari ini masih banyak yang mempertentangkan Isra dan Mi'raj. Termasuk bukan sisi kafir, begitu juga muslim. Apa bahasan pertama? Dongeng. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Ada dua kalimat di dalam Al-Quran yang hampir maknanya serupa. Yang pertama, sahirun kadzab. Apa itu sahirun kadzab? Yang disebut sebagai cerita dusta para penyihir-penyihir dusta. Muhammad dituduh penyihir. Kenapa dituduh penyihir? Karena bisa mengutarakan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Sampai mereka bilang Muhammad itu sangat pandai menyihir. Kadzab. Sahirun. Yang kedua, qalu asatirul awwalin. Kata orang-orang kafir Quraisy, itu ceritanya cerita dongeng belaka. Maka dibuatlah kalimat yang disebut dengan asatirul awwalin. Kalimat ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Setidaknya ada 3 kalimat tentang asatirul awwalin dalam Al-Quran. Bapak Ibu, apa arti daripada asatirul awwalin? Arti daripada asatirul awwalin artinya adalah dongeng belaka. Kalau ada manusia hari ini mengatakan Al-Quran itu dongeng, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah 2. Kalau tidak dia kafir, yang kedua dia munafik. Bisa dipahami? Maka ada satu anekdot, bukan anekdot sebenarnya, pernyataan dari seorang profesor, hari ini sudah profesor dia. Pernah menyampaikan kepada kami, dia bilang begini, bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil faidah dan pelajaran daripada cerita tersebut. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Bagaimana cara kita mengambil pelajaran dan faidah daripada cerita tersebut. Bukan persoalan benar ataupun salah cerita dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil faidah dan mengambil pelajaran daripada cerita di dalam Al-Quran. Betul atau salah? Salah kaprah Pak. Salah kaprah. Itulah bahasa hari ini yang mereka tempelkan kepada kita. Membuat bahasa lainnya adalah taskik dalam akidah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Hampir semua kita bisa terpengaruh dengan satu bahasa. Bukan persoalan benar atau salah cerita dalam Al-Quran. Tapi bagaimana cara kita mengamalkan. Mengambil faidah dan pelajaran. Salah kaprah. Kalau ada yang paham dan yakin dengan pernyataan tadi. Akidahnya sedang dangkal. Imannya sedang rusak. Kebenaran Al-Quran bagi orang beriman mutlak. Mutlak benar. Sekalipun cerita tersebut tertulis di dalam Al-Quran yang cerita itu belum dapat bukti secara fisik ataupun nyata. Sekarang kita lihat Pak. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Belum terjadi. Tapi sampai hari ini orang cari tahu kan. Kapan kiamat datang. Tapi belum ada pembuktian. Yang kedua. Allah berbicara tentang mohon maaf. Tentang pembuktian alam semesta. Ada gunung yang berjalan, gunung warna-warni. Laut yang kemudian terpisah antara satu asin, satu tawar. Tapi pada kenyataannya 1400 tahun yang lalu Allah berbicara. Nabi melalui Al-Quran. Hari ini terbukti menurut sains.
Ditemukan, ada fisik, ada bukti. Orang percaya, berlomba-lomba orang Eropa masuk Islam karena pembuktiannya secara nyata. Bisa dipahami ya? Baik. Tetapi ada satu hal yang menjadi persoalan kita hari ini, yaitu bagaimana cara berpikir yang salah yang diterapkan oleh orientalis untuk kita. Seperti yang tadi kita sampaikan. Bahasa kasar, bahasa sederhananya dalam kaidah itu logical fallacy. Kata Muhammad Nuruddin, logical fallacy. Cara berpikir yang salah. Tapi kami muslim Ustaz, benar kita muslim. Tapi didangkalkan akidah kita melalui tasykik. Salah satu yang bisa membuat orang itu dangkal akidahnya pada aspek cerita. Satu, syubhatnya tentang Isra dan Mi'raj pada aspek dongeng. Bapak Ibu, itu dari sisi kafir. Saya sudah baca beberapa literatur, memang banyak orang-orang non-muslim mengatakan ini dongeng belaka. Banyak sekali. Banyak. Sampai mereka berani katakan itu cuma dongeng. Tak usah percaya bahwa banyak sekali cerita dongeng ini dalam Al-Quran. Jadi kitab itu palsu, dusta. Ini kafir. Kafir. Saya no comment Pak dengan kafir. Saya ambil dua umat muslim yang hari ini. Satu sudah meninggal, yang satu mengaku hafal Quran. Apa kata dia? Cerita Isra Mi'raj tidak bisa dibuktikan kecuali hanya sebatas legenda dan cerita. Dia profesor tapi sudah meninggal. Kata beliau, satu. Nah, ini saya sampaikan poinnya Pak. Poin dalamnya. Masjidil Aqsa itu baru dibikin, baru dibuat dalam dua pandangan. Pandangan pertama Umar bin Khattab, pada masa Umar bin Khattab. Pandangan kedua pada masa Marwan. Khalifah Marwan. 715 Masehi. 715 Masehi, baginda Nabi sudah meninggal atau belum? Sudah wafat atau belum? Sudah. Tapi kemudian mohon maaf. Kenapa kok ayat Al-Qur'annya berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaannya Aqsa, Masjidil Aqsa. Kapan dibuatnya? Dibuat Masjidil Aqsa dalam sejarah, mereka katakan 715. Ada dua pandangan. Satu pada masa Umar bin Khattab, yang kedua pada masa Marwan. Ingat ini Pak ya. Baik. Kalau benar terjadi pembuatan Masjidil Aqsa baru ada pada masa Marwan, bagaimana mohon maaf, bagaimana kebenaran cerita Al-Quran tadi? Di sini dangkal atau tak dangkal? Kalau orang berpikir dengan akal, inilah poin pentingnya sisipan pendangkalan akidah dari gaya berpikir. Satu. Yang kedua, seorang ulama kontemporer pernah mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu bukan persoalan cerita, bukan persoalan kebenaran. Kami berpandangan bahwa Isra Mi'raj itu hanya sebatas dalam mimpi Rasulullah. Bukan jasad. Itu muslim. Dan bergelar alim. Seorang ulama kontemporer. Kita tak salahkan, ini pandangan Pak. Sekarang saya kata, kalau ada orang yang mengatakan ini tidak salah, bagaimana posisi kita? Mesti sebab bingung kita Pak. Dikatakan munafik tak bisa juga. Tapi kalau tidak dikatakan munafik tergantung Pak. Kalau dia mengingkari kebenaran cerita Al-Quran, dia munafik dia. Jadi Bapak Ibu, saya ingin katakan kepada kita semua. Mengapa di awal tadi saya mulai dengan kalimat Al-Quran tidak ada keraguan. Orang yang meragukan isi Al-Quran munafik. Orang yang meragukan cerita di dalam Al-Quran nifak. Tapi ikhtilaf para ulama tentang cerita di dalam Al-Quran. Termasuk salah satunya Isra wal Mi'raj. Sekarang nanti kita ambil poinnya di akhir Pak. Ini dua. Dari dua hal ini, kira-kira sudah mulai menggoyang akidah kita atau belum? Belum ya? Bagus. Berarti masih kuat nih, masih kokoh nih Pak. Berarti tandanya yang dikedepankan iman dan hati, bukan akal. Kalau yang dikedepankan akal, mesti dia akan berkata, iya juga ya. Itu dia. Salah satu caranya kaum orientalis, liberalisme, sekulerisme merusak tadi dengan cara akal dulu. Rasionalitas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, kita kembalikan. Sekarang kita lihat dari dua kasus tadi. Masjidil Aqsa. Benarkah Masjidil Aqsa itu adanya pada masa Marwan atau Umar bin Khattab? Seorang profesor kalangan muslim kontemporer, bukan kontemporer, baru meninggal, dia mengatakan itu baru terjadi pada masa Umar bin Khattab. Bagaimana cerita ini bisa ada?
berarti ada kebohongan yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang kedua, beliau katakan di waktu yang bersamaan, perbedaan antara Isra dan Mi'raj itu 8 tahun. Bahkan dia katakan 6 sampai 8 tahun. Kalau Isra-nya dulu, setelah itu 6 tahun kemudian baru Mi'rajnya, kira-kira bertentangan dengan ayat Al-Quran atau tidak? Pasti bertentangan. Saya cari tahu Pak, saya cari tahu dalam beberapa literatur tidak ada ulama yang mengatakan perpisahan kecuali beberapa pandangan dari kelompok Mu'tazilah. Bisa dipahami Pak? Jadi yang menyerang kita nih tidak satu Pak. Kiri kanan, depan belakang, kiri kanan, semua nyerang kita Pak. Kafir, Yahudi, Nasrani, Muslim, munafik. Yang paling berat tuh yang terakhir ini Pak. Benar Pak, beratnya bukan main itu. Mereka membawa akal mereka seolah-olah yang mereka fikirkan itu jelas. Nabi kata begini, annahum yahsabuna annahum ala syai' wa laysu ala syai'. Mereka berpikir apa yang mereka katakan dengan akal mereka itu benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Tapi itu kenyataan. Faktanya hari ini begitu. Mudah sekali menggoyang akidah umat manusia hari ini dengan akal. Yang kedua dengan apa? Dengan ekonomi. Goyang Pak, goyang. Asal ada duit pokoknya aman. Gitu. Persoalannya adalah apa yang terjadi? Jual agama. Mengapa mereka kokoh mengatakan persoalan tersebut? Duit Pak. Ada umat muslim yang berani mengingkari Islam, duit. Bukan persoalan akademik, bukan. Kita rujuk kepada sejarah. Orang Quraisy, Yahudi, Nasrani tidak mau masuk Islam cuma satu Pak, gengsi. Selesai. Umat muslim yang tidak mau percaya terhadap kebenaran Al-Quran atas dasar apa? Kalau mereka merujuk kepada Yahudi, Yahudi gengsi. Kalau mereka merujuk kepada Nasrani, gengsi. Kafir Quraisy gengsi. Lah muslim sekarang yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran, mereka merujuk kepada siapa? Inilah yang disebut dengan nifak, talbisul iblis. Iblis masuk dari jalur mana? Muslim sendiri. Jadi menggoyahkan akidah itu lewat sisi itu. Sehingga Bapak Ibu, dampaknya apa? Dampaknya satu. Kalau kita percaya dengan akal yang diangkat tadi, ini kita lepaskan dulu dari sisi sains. Kita bawa dulu dari sisi akidahnya. Kalau kita angkat dari sisi akal berpikir kita, maka kita akan mengatakan bahwa tidak ada cerita di dalam Isra dan Mi'raj. Tidak ada. Maka kalau mereka mengatakan ini sebatas dongeng, wajar. Nah sekarang saya sampaikan Bu kebenarannya. Bahwa Masjidil Aqsa sudah pernah ada sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu pada masa Nabi Daud dan Sulaiman itu disebut istilahnya Baitul Maqdis. Sebelum baginda Nabi disebut dengan Masjidil Aqsa itu pada masa itu. Jadi kalau Nabi diperjalankan itu ke Masjidil Aqsa, tidak ada Masjidil Aqsanya, itu menjadi persoalan juga. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa Masjidil Aqsa ini namanya belakangan dulu disebut dengan Baitul Maqdis. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dari mana? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Ya itu Masjidil Aqsa sama. Tempatnya satu Pak. Jangan ragu. Memang tempatnya sama. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Gara-gara ini orang Yahudi, Nasrani yang sudah masuk Islam berpaling. Keluar dia Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apa kata seorang wanita yang mengaku hafal Quran? Kata seorang wanita ini yang mengaku hafal Quran tadi, dia bilang begini. Cerita di dalam Al-Quran ini, terkhusus Isra Mi'raj ini diceritain sama beliau. Sampai 30 menit ke depan. Apa kata dia? Intinya, dia bercerita begini. Bahwa ini cerita, jangan terlalu dicerna begitu. Jangan terlalu dimakan mentah-mentah. Karena ini cerita sangat tidak masuk akal. Ini nggak masuk akal Pak. Kata beliau, sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena persoalannya satu malam dalam tempat yang sangat jauh dan berbeda kok bisa. Disinilah Bapak Ibu dibantah oleh sekian banyak para ulama, termasuk ulama-ulama kalam dari sisi akidah. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Salah satu yang saya ambil dari pemahaman para ulama, persoalan apakah Isra dan Mi'rajnya Nabi dengan jasad
atau dengan mimpi atau dengan ruh. Ikhtilaf. Satu jasad, satu mimpi, satu ruh. Kita ambil tiga-tiga ini. Yang paling kuat jumhur ulama satu. Dengan jasad dan ruh. Oke Bapak Ibu ya. Berarti bagaimana cara mematahkan yang mimpi? Kita buktikan dengan cara ilmiahnya Pak. Ada seorang profesor yang pernah meneliti kecepatan cahaya. Ketika kecepatan cahaya mampu diteliti, selesai. Sekarang kita pakai nalar logika saja. Tidak usah pakai pembuktian sains. Hari ini Bapak Ibu, ada sesuatu yang biasa kita lakukan. Tradisi. Isra Mi'raj. Yang kedua, jika seandainya 10 tahun yang akan datang, Isra Mi'raj ini tidak ada lagi, kira-kira itu biasa atau tidak biasa? Biasa atau tidak biasa? Bagi kita yang melakukan hari ini tradisi ini, itu biasa. Maaf, tidak biasa. Karena kita terbiasa dengan tradisi. Datang generasi mengatakan kami tidak mau tradisi Isra Mi'raj. Sepakat satu kampung Pak. Kira-kira apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita buat? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sesuatu yang dipaksakan. Artinya Pak, itu cuma butuh pembiasaan. Makanya bahasanya ketika orang melakukan, mohon maaf, diberikan karamah, itu terbiasa diberikan karamah. Satu kampung ini banyak ulama yang mendapatkan karamah. Kira-kira satu kampung percaya nggak dengan karamah tersebut? Pertanyaannya sama Pak. Ketika Isra Mi'raj ini terjadi pada orang kafir Quraisy, kira-kira mereka percaya nggak? Selesai Pak. Ini karena terjadi pada Nabi Muhammad. Yang disebut unlogic, tidak bisa diterima dengan akal. Dan yang kedua, mohon maaf, mereka sudah jauh hari tidak suka dengan Nabi Muhammad. Kalau Muhammad dari sisi Quraisy, selesai urusan Pak. Maaf, kalau Muhammad dari sisi Bani Israel, selesai. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Kalau kita bicara hari ini sudah nggak fair. Mereka mengatakan tidak bisa diterima oleh akal, itu karena mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad diakui sebagai nabi dari kabilah mereka, selesai. Bisa dipahami Pak ya? Itu pengakuan yang jelas. Yang kedua, karamah itu, kalau kita sering melihat ada ulama yang mendapatkan kelebihan karena ibadahnya, kita tidak asing lagi ketika kita bertemu dengan hal yang serupa. Bagi orang yang tidak pernah memandang sama sekali kelebihan tersebut, kira-kira apa bagi dia? Luar biasakah atau aneh? Ini dua kalimat yang berbeda. Aneh atau luar biasa? Aneh atau luar biasa? Aneh. Bagi kita umat muslim itu bukan aneh, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita pernah menemukan cerita tersebut oleh para nabi tersebelumnya. Cuma dibantah lagi oleh mereka kaum-kaum seperti orientalis ini. Kata mereka, misal terbelahnya laut merah terbelah. Kata mereka tongkatnya masih ada. Ya kan? Kemudian mereka bilang Bani Israel itu seperti ontanya Nabi Saleh alaihissalam. Itu mukjizat kan? Ketika itu apa tuntutannya? Tuntutannya satu Pak. Ya Saleh, kalau Anda bisa membuktikan kami mukjizat seperti Nabi yang lain. Seperti Nabi yang lain. Ingat kalimat itu. Kami masuk kepada agamamu, kami percaya kepada keyakinanmu. Setelah terjadi, dipecah itu batu, keluar onta, apa yang mereka lakukan? Tetap istiqamah dalam akidah atau menyeleweng? Karakteristik daripada mereka. Itulah mohon maaf Bapak Ibu. Kondisi itu tidak pada tempatnya. Mereka berbicara dalam konteks itu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dari persoalan yang sangat sedikit ini. Sebenarnya banyak Pak. Subhatnya banyak. Subhat ini banyak. Tapi kita masukkan pada poin intinya langsung. Yang pertama Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan. Kita umat muslim. Jangan mau kalah dengan subhat yang mereka lakukan. Atau fitnah yang mereka buat. Satu. Ini Isra Mi'raj. Poin utama daripada Isra Mi'raj dimulai dengan subhanah, itu tujuannya cuma satu, akidah iman. Loh kalau kita sudah beriman kita tidak butuh Pak. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun bentuknya yang Allah berikan selesai Pak. Sama itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar percaya kepada cerita Nabi? Kata dia sekalipun dusta Muhammad aku percaya. Itu promosi iman. Yang dia katakan iman itu tidak perlu membuktikan akal. Kalau kita cinta itu begitu. Sehingga mohon maaf Pak, kalau orang sekarang kan begitu. Aku cinta padamu.
Yang kotoran aja bisa jadi coklat kata dia. Itu Pak bahasa. Itu sebenarnya bahasa membuktikan betapa mungkinnya mereka melakukan hal tersebut. Pembiasaan. Yang kedua yang harus kita lakukan. Kalau tradisi Isra Mi'raj ini selesai sampai hari ini, generasi ini, maka bisa dipastikan 20 tahun yang akan datang kita kehilangan generasi yang mohon maaf akidahnya sama dengan Bapak Ibu. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena perusakan akidah melalui jalur tradisi itu sangat marak sekali. Bagaimana caranya? Dihilangkan tradisi ini sedikit demi sedikit. Hilang Pak. Kalau tradisi Isra Mi'raj hilang, tidak ada istilah salat, tidak ada istilah akidah. Kami Muslim, tapi kami tidak menjalankan syariat Islam. Selesai. Tak ada gunanya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa pentingnya Bapak Ibu salat? Semua orang akan jawab, kami Muslim. Kami mukmin, selesai. Ada pembuktian secara nalar logika, ada pembuktian secara empiris. Tidak ada. Apakah ada orang sholat? Kami sholat biar kaya. Ada? Tidak ada Pak. Kami sholat ini biar bisa beli mobil Lamborghini. Tidak ada. Bapak sholat sekarang tiba-tiba Lamborghini datang. Tidak ada. Tapi semua dinalar dengan apa? Dengan iman. Pendekatan kita pada iman. Ini yang kemudian yang kita khawatirkan. Disinilah bahasa para ulama disebut dengan ada 3. Tashkik, tagrib, dan tasbih. Kita ambil satu saja. Tashkik. Kita dibuat ragu dengan agama kita sendiri melalui mohon maaf syubhat Al-Quran yang mereka angkat. Satu syubhatnya mereka anggap cerita dalam Al-Quran adalah dongeng. Sekarang umat mukmin wajib meyakini bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang keasliannya tidak bisa diragukan. Yang kedua, bagaimana caranya biar tetap istiqamah? Caranya satu saja. Bapak Ibu harus punya waktu mengajarkan anak Al-Quran. Kalau tidak selesai urusan kita. Maka bahasa Nabi itu jelas. La yabqal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Siapa yang meninggalkan itu? Kita umat muslim. Yang kedua, membudayakan tradisi ini dari sekarang sampai seterusnya. Apa intinya Pak? Inti daripada tradisi ini adalah akidah. Memperkuat akidah, membuktikan bahwa kita orang-orang beriman percaya kepada cerita Isra dan Mi'raj bukan sebatas logika. Yang ketiga, disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa Nabi turun yang dibawanya adalah salat. Salat. Hanya satu saja Pak. Pembuktian khuduknya, khidmatnya, rendahnya seorang manusia. Kalau bahasanya ulama disebut at-ta'abbud. Disinilah seorang penyembahan diri seorang hamba kepada Allah. Dari satu tingkat tertinggi di antara segalanya. Tidak ada. Kalau kita mau jadi orang yang baik, hambakan diri kepada Allah. Kalau kita mau menjadi orang beriman, hambakan diri kepada Allah. Akal setinggi apapun, kalau tidak ada iman hancur. Iman setinggi apapun tidak ada akal, sesat menyesatkan. Dua-duanya harus jalan Pak. Di sini konteksnya Isra dan Mi'raj menyatukan antara iman dan akal. Kapan terbuktinya Isra dan Mi'raj itu? Hari ini setiap orang bisa membuktikan kebenaran Isra Mi'raj itu. Dari Yogyakarta, dari Pekanbaru ke Yogyakarta, balik lagi ke Pekanbaru cukup menghabiskan waktu 5 jam. Tidak perlu 1 hari 1 malam. Kalau ada duit. Ya kalau nggak ada duit ya bagaimana mau naik pesawat Pak. Tapi benar nggak? Benar. Itu logikanya Pak. Sederhana Pak. Nggak usah kita rempong-rempong. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ini panjangnya kalau tak diingatkan memang panjang nih Pak. Jadi inilah masalah kita sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari sama-sama kita berdoa. Kita mulai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا